Kita nggak bisa bandingkan antara kecantikan zaman dulu dengan bahan seperti ini. Coba kita lihat, mungkin kita bukan kurang bahan untuk di wajah kita. Mungkin kita terlalu berlebihan. Dulu SD ya udah, SD itu main-main gitu loh. Sekarang SD itu ya gimana, coba lihat aja SD. Pulang sekolah mesti ada kursus lagi, mesti ada olahraga lagi, mesti ada tugas lagi, belum stres di ini, belum tuntutan. Dark circle eye. Jadi biasa disebut dark circle eye kalau misalnya kita ada gelap di daerah sini ya. Padahal kalau circle-nya harus segini ya. Kalau ini gelap sampai sini, dari sini ke sini gelap, kita sebut kalau di bedah plastik biasanya ada trauma disebut raccoon eyes. Jadi gelap dari sini seperti mata rakun ya, hewan rakun gitu. Tapi kalau di estetik disebut dark circle, sebenarnya bukan circle, nggak circle sih, di bawah aja. Ada yang bilang under eye dark circle ya. Jadi bagian di bawah ini sering gelap gitu. Itu kenapa gitu. Ada banyak penyebab. Yang pertama yaitu karena hiperpigmentasi. Jadi ada perubahan warna memang di sini. Jadi memang ada turunan, ada orang yang memang turunannya memang agak gelap. Dari lahir memang udah turunan memang gelap daerah sini. Beda dengan kalau usia gitu. Misalnya, oh bapak saya juga, ibu saya juga memang gelap daerah sini. Jadi saya ikut sama orang tua. Tapi waktu lahir enggak. Berarti nggak turunan ya, tapi karena usia. Kemudian ada juga yang mungkin karena sering gatel, sering digaruk. Jadi dia trauma terus, diiritasi, jadi keluar melanin ya, untuk yang memberikan warna di kulit. Soalnya melanin itu baik ya, untuk mencegah supaya nggak banyak kerusakan, sehingga timbul melanin gitu. Jadi misalnya kena sinar matahari juga gitu, timbul melanin, makanya ada flek, ada melasma. Sebenarnya itu mencegah supaya nggak banyak iritasi dan makin kuat terhadap sinar matahari atau gesekan. Supaya tidak makin inflamasi atau radang. Sehingga dia membentuk warna, tetapi kita malah jadi nggak suka karena memang jadi warnanya agak gelap. Kemudian juga bisa juga karena tipis kulitnya. Jadi daerah kulit di wajah yang paling tipis yaitu di daerah mata ya. Terutama di bawah ini tipis banget ini. Kurang dari 1 mili ketebalannya, dan karena tipisnya sehingga terlihat otot. Warna otot memang gelap, jadi dia warnanya gelap. Itu karena kulitnya tipis. Juga bisa karena cekungan. Kenapa ada cekungan? Karena ada lebih jendul. Misalnya ini rata ya, begitu ada cekung, jadi kelihatan lebih gelap karena nggak dapat lampu di sini dapat, di sini atau sinar matahari ya di sini nggak dapat, jadi gelap. Kenapa ada cekung? Mungkin memang karena bawaan lahir. Daerah sini pipinya atau kulitnya atau ototnya lebih, atau lemak di bawah kulit yang kurang mengisi ya. Memang nggak semua orang lahirnya sama ya. Dan tulangnya juga ada yang flat, pipinya cekung, sehingga karena kurang menonjol jadi kurang dapat cahaya sehingga jadi lebih gelap. Jadi bisa karena juga usia. Karena usia kulit kita makin lama makin tipis. Di bawah kulit juga kalau kita lihat ini kan tipis ya. Dulunya waktu bayi kita tebal semua. Sehingga makin menipis, bola mata tetap seperti itu. Bola mata nggak makin menipis. Sehingga ini jadi cekung terhadap bola mata. Kemudian juga ada juga orang yang tebal. Otot di atas tarsus. Tarsus itu yang ada kelopak mata di sini, di atas sama di bawah. Dulu ya suka main-main yang kelopak mata dilipat gitu, itu sebenarnya tulang rawan, disebut tarsus. Nah, nggak cuma di atas, di bawah juga ada. Nah, kadang-kadang waktu kita senyum, di sininya menebal. Di situ ada otot di atas tarsus. Ada orang yang memang bawaannya tebal aja, sehingga ini karena ini tebal, di bawahnya jadi cekung, jadi lebih cekung. Nah, kadang-kadang itu sebagian orang di botox ya, disuntik botox supaya mengurangi tebalan. Tapi bisa juga dengan operasi. Kemudian ada juga yang memang karena kantong matanya tebal, jadi kalau kantong matanya tebal, mungkin biasanya karena usia ya. Karena kantong mata tebal. Dan juga karena kulitnya tipis tadi, dia juga bisa berkerut, sehingga kalau berkerut tadi akan lebih gelap. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, gaya hidup. Ya, kenapa hiperpigmentasi, kenapa jadi gelap, kenapa kulitnya menipis. Kadang-kadang kalau kita berasa, aduh kenapa ya tensi saya masih tinggi, padahal saya udah makan sayur. Terus saya juga minum omega, kurang apa lagi ya saya gitu. Mungkin kita kelebihan, bukan kurang sebenarnya. Ada kelebihan, mungkin kelebihan gula, terlalu banyak yang manis-manis, sehingga kita menimbulkan radang di badan kita, termasuk di bawah mata. Kadang-kadang orang bilang, saya udah minum kolagen dok, saya minum kolagen,
masih juga, kenapa ini dengan kulit saya, kenapa? Yang kita minum, begitu kita minum, sebenarnya kolagen itu produk dari protein. Jadi begitu kita minum, pecah juga jadi asam amino. Jadi nggak jadi kolagen lagi. Nah, jadi kolagen itu nyampe nggak ke kulit kita? Belum tentu nyampe ke kulit kita. Ke semua ya, ke semua area, nggak cuma kulit. Jadi jadinya asam amino. Jadi apa bedanya minum kolagen sama makan telur? Sama-sama jadi asam amino kalau di dalam usus. Tapi saya perlu kolagen di kulit. Kolagen kita makin lama makin sedikit, produksi kolagen juga makin sedikit. Sebenarnya sama seperti kita mau pengen nabung. Saya pengen nabung, gimana caranya ya supaya bisa nabung? Oh, kalau gitu tambahkan ini, tambahkan itu gitu. Tambahkan pekerjaan, kerja lebih lama, tambahkan usaha dari usaha kita yang biasanya. Terus setelah nambah pekerjaan, nambah duit, nambah gaji, nambah fee, kemudian bulan depannya ketemu lagi, gimana, udah bisa nabung belum? Nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pengeluaran. Menabung itu seperti kita itu bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mungkin kita nggak perlu tambahkan sesuatu, kita mungkin harus mengurangi sesuatu gitu loh. Sama seperti kolagen di tubuh kita, itu akan terbentuk. Pasti akan terbentuk. Tapi kalau banyak kerusakan di badan kita, ya gimana mau terbentuk? Lebih banyak badan kita yang merusak kolagen daripada kolagen yang terbentuk. Nah, itulah yang disebut sehat. Membentuk, anabolik dan katabolisme, menghancurkan. Itu metabolisme di badan kita. Jadi mungkin lifestyle harus benar, gulanya terlalu banyak, karbohidratnya terlalu banyak. Karena karbohidrat ya jadi gula ya. Jadi kalau misalnya saya nggak minum gula, tapi masih makan karbo, sama aja sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau karbohidrat nggak manis. Tapi sama-sama kalau di badan dirubah jadi gula, glukosa, fruktosa, sukrosa. Terlalu banyak stres, jadi banyak kerusakan di kulit, tidurnya kurang. Stresnya mungkin terlalu banyak. Kalau kita pikir-pikir, wah, rahasia kecantikan zaman dulu. Kenapa ada zaman dulu itu jamu itu cukup jamu aja, nggak ada kimianya ya, nggak ada kimianya, katanya nggak ada kimianya ya. Dengan racikan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian gitu, bisa gitu orang tuh kelihatan lebih awet muda gitu. Ya mungkin benar, tapi kita lihat dulu lifestyle mereka. Mereka zaman dulu dugem nggak, pertanyaannya? Mereka stres nggak zaman dulu? Macet nggak zaman dulu, keluar rumah macet? Dulu SD ya udah, SD itu main-main gitu loh. Sekarang SD itu ya gimana, coba lihat aja SD. Pulang sekolah mesti ada kursus lagi, mesti ada olahraga lagi, mesti ada tugas lagi. Belum stres di ini, belum tuntutan, belum, waduh, mainan di mana-mana gitu. Stres anak ya, nggak dapat mainan gimana. Kalau dulu mungkin mainan tinggal bikin aja sendiri di rumah gitu, atau main sama teman-temannya, stresnya lebih kecil. Malamnya nggak nonton. Sekarang ada wifi, 24 jam bisa akses apapun mainan. Kalau dulu mainan ya nggak bisa ya. Gelap ya udah nggak bisa main. Hujan nggak bisa main. Karena mainnya di luar. Kalau sekarang ada TV, ada PlayStation, ada handphone, jadi lifestyle-nya beda dengan dulu. Jadi kita nggak bisa bandingkan antara kecantikan zaman dulu dengan bahan seperti ini. Coba kita lihat, mungkin kita bukan kurang bahan untuk di wajah kita. Mungkin kita terlalu berlebihan. Pola hidup, pola makannya terlalu berlebihan. Kemudian setelah itu skincare ya. Skincare kalau kita yang penting yaitu cuci wajah, moisturizer, itu basic skincare ya, sama sunscreen. Itu penting sekali. Nah, kemudian kita bisa kasihkan aktif untuk brightening, untuk mengurangi produksi melanin, yaitu dengan vitamin C, niacinamide, arbutin. Kemudian untuk perangsang kolagen kita bisa kasih retinol dan diberikan beda ya, siang malam beda, jangan terlalu sering juga, mesti istirahat dengan moisturizer. Kemudian kalau misalnya di klinik kita bisa lakukan untuk merangsang kolagen di kulit dengan menggunakan radiofrekuensi, ada ultrasound. Kemudian kita bisa bagian luarnya untuk merangsang kolagen bagian luar, dan untuk mengurangi warna atau pigmen kita lakukan laser facing, bisa laser, bisa dengan radiofrekuensi laser facing, bisa pakai juga peeling, chemical peeling juga bisa, physical peeling, chemical peeling. Kemudian memberikan nutrisi ke bawah kulit dengan skin booster, misalnya dengan PRP atau zat-zat aktif lain seperti hyaluronic acid gitu.
dengan tindakan yang lain lagi, yaitu dengan filler. Filler diberikan di bawah, di bagian cekungan, tapi tidak diberikan pada pasien yang bulging atau yang jendul. Yang kantong matanya terlihat jelas, kalau itu mending surgery. Kalau misalnya jendul terus kita senang menggunakan filler, itu mungkin jalan terakhir, karena filler itu kadang-kadang karena untuk kulitnya tipis suka kelihatan dari luar, jadi berpendar seperti menimbulkan warna biru dari luar yang disebut efek tindal. Dan pada saat kita senyum kadang-kadang jadi menonjol di daerah yang kita berikan filler. Dan jangan berharap semuanya bisa menyelesaikan. Enggak, mungkin Anda tetap butuh makeup. Oh, saya nggak suka makeup, saya mau tindakan supaya saya nggak makeup sama sekali. Nggak bisa. Maksud saya jangan sampai harapan saya Anda seperti itu dengan cara yang paling besar, yang paling banyak resikonya dan paling mahal, misalnya dengan operasi atau ambil lemak, masukin ke daerah cekungan yang disebut fat transfer, sudah bengkaknya lama, memar lama, lebih mahal biayanya, terus Anda berharap hilang semua, selesai masalah, belum tentu. Jadi itu caranya untuk memperbaiki atau membuat tampilan lebih baik jika Anda mempunyai dark circle. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.